5, Ya. 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan dia Mirza Muhammad Davis Mirza Daulay. Elektro 06. Sebenarnya sih nggak ngaku-ngaku juga sih elektro. Cuman dia gue bangkanya gue tuh Tekom sebenarnya. Tekom angkatan pertama yang memang anak-anak masuk ke situ itu kayak anak pilihan banget. Kalau kita bilang ini kita anak-anak terpilih kayak Digimon gitu, Digimon. Karena ini agak cerita sedikit ke belakang sebelum ngomongin Danang ya. Ya memang lo dapet kode SPMB zaman itu SPMB-nya nggak ada tuh di list daftar universitas pilihan jurusannya tuh. Itu pas gue daftar dikasih kertas secarik gitu sih. Mungkin kalau anak-anak angkatan gue tahu ini ada jurusan baru nih gitu, kayak bikin jurusannya dadakan gitu kan. Oh oke, apa ini teknik komputer? Oke, gue harus pilih ini di pilihan kedua nih, karena gue pasti ngambil deh yang pertamanya IPB. Udah pasti nggak dengan kemampuan gue nggak masuk lagi. Ya ini jadi bumper buat gue masuk salah satu terbaik juga kan, masuk di teknik lagi. Ya, waktu join di situ ya, apaan ini teknik komputer? Dari mana lo bisa dapet kodenya? Milihnya gimana? Semua pada nanya. Gue terpaksa jawab bangganya ya. Dengan bangga dan rasa pedih gitu. Gue tuh anak-anak terpilih untuk angkatan pertama gitu. Itu mematahkan pertanyaan anak-anak angkatan yang lain di teknik gitu. Oke, itu sekilas background gue. Sekarang harus ngomongin Danang Ramadianto. Danang itu diapain aja senang, mungkin gitu ya singkatannya. Ini agak singkatan atau diapain aja sayang. Ya sorry itu sih, atau gue nggak mungkin ngomongin kejelekannya Danang aja sih, karena kebaikannya juga banyak gitu. Waktu gue masuk pertama kali sebagai maba itu ya 2004 kan, Danang itu ya salah satu kakak yang harusnya angkatan yang mengayomi kita sih gitu, dan dia berperan baik juga untuk itu, karena dia kalau nggak salah email waktu itu yang terjadi. Ya pasnya lagi ada 2003 masih paling seniornya di angkatan gue tuh. Nah yang gue heran ya, kenapa menurut gue Danang itu baik, tapi kenapa diceng-cengin gitu, itu yang gue pikir saat itu. Diceng-cengin terus kan, bau lo gitu kan. Mungkin kan kita kasar banget ya pada saat itu kan, sebagai lingkungan kampus kayaknya gue sebagai anak maba juga masih baru gitu, kasar banget ya ceng-cengan di elektron, bahkan cenderung rasisnya tinggi juga, bahkan dibilang Cina lo itu biasa gitu kan. Tapi karena emang culture-nya gue kayak gitu kan. Nah, penasaran dong gue kenapa lo dibilang bau ya ini kakak ini. Padahal kan dia kalau berbicara depan maba itu berwibawa banget gitu, dengan santun, menyampaikan dengan baik gitu. Akhirnya gue tes lah, gue deketin gitu ya. Ya emang agak bau sih gitu, baunya mungkin nggak separah bau-bau yang dikatakan angkatan di atasnya atau teman-temannya gitu. Dan itu kan ceng-cengan 2004 nya nggak parah. Selain 2003 juga parah gitu. Terus dikatain kedua jaket nih. Ini udah topik yang apa sih namanya? Abang sih di antara angkatan mungkin dari angkatan 2001 kan, yang kenal 2004. Jaket Danang itu kan terkenal gitu kan, Adidas merah. Adidasnya masih yang susun 3 lagi. Harusnya emang logo terbaru ya, bukan yang 3 jari gitu kan. Tiap hari itu dipakai men gitu kan. Walaupun dia dikatain bau, dia tetap pakai itu jaketnya tiap hari gitu. Akhirnya gue berpikir ini memang kodratnya di jaket nih, bukan di badannya nih, karena dia nggak cuci kayak tiap hari ya. Pakai terus kan. Oke lah gue lihat kan. Terus akhirnya masalahnya gue kenapa sih ini dibilang bau-bau terus ya. Danang itu gue rasa sih lebih tambun dari sekarang posisinya, dan kulitnya cenderung sawo matang lah gue bilang, sawo matang ya. Gue nggak bilang hitam itu sawo matang, identik dengan orang gendut sawo matang gitu ya. Pas lagi di Selasar tuh
Ya sambil jalan gue lihat tuh Danang lagi duduk gitu di bawah kelas. Lewat dong gue lihat posisi belakangnya. Nah, kalau lu pernah perhatiin orang gendut terus kulit saumasnya itu di tengkuknya itu kan agak berkeringat dan retak-retak gitu kan. Wah ini gue bilang kayak paru goreng ya gue bilang. Mungkin abis ini baru terpikir untuk makan paru goreng tuh seperti tepung Danang, tapi bukan itu poinnya. Ini gue juga tahu jelaskan itu seperti paru goreng. Jangan sampai lu pada abisnya maksimal makan paru. Dan posisi saat itu gitu ya, sorry lah ini just komedi dan gue juga pengen menyampaikan itu juga, cuman gue nggak bisa mengatakannya langsung saat itu. Sebenarnya sini paru goreng gitu. Cuman ya udahlah itu selain ini cenderung fisik sih gue harus juga ngomongin kebaikan dan juga kebaikan Danang. Ya itu dia mengayomi. Terus yang gue heran juga kenapa teman-temannya ngapain dia bau tapi dia dipilih juga jadi ketua ini gitu. Apa yang mau lo banggakan gitu ya? Ngapain temen lo bau gitu. Terus seniornya ngapain lo bau gitu. Kenapa mau lo jadi ketua ini gitu. Apa lo pengen menunjukkan timnya itu harus bau gitu kan? Enggak juga gitu kan. Itu yang kebingungan gue sih sebenarnya. Ya tahu selain itu gue tahu ya Danang ini juga dari SMA favorit ya, SMA 8 itu kita sama-sama tahu lah unggulan ya. Cuman waktu gue les ya, waktu kursus gitu buat kayak persiapan SPM gue banyak tuh kuliah les sama anak-anak SMA 8 tuh. Gue liat kan cakep-cakep gitu kan cewek-ceweknya kan, terus cowok-cowoknya gitu kan pada lumayan keren-keren lah gitu, terus bergerombol pakai jaket kalau nggak salah Braja Musti apalah itu. Pas masuk ke elektro itu yang gue liat loh model Danang sama Adit kan 06 gue liat nggak ada keren gitu kan. Terus cewek-cewek anak SMA 8 tuh mana lagi gitu, mana yang keren-keren. Kenapa stereotipnya kayak gini nih gitu kan, padahal berbeda banget ketika gue pas lagi itu kan cakep-cakepnya gue liat akhirnya ada di ekonomi yang banyak kan, di ekonomi itu cakep banget kok gue cewek. Ya selain itu gue coba ekspor kayaknya Danang itu doyan sepeda, sama-sama tahu dan mungkin tiap minggu kalau dengan sepeda. Terus dia mau makan senang sepedaan gitu, kurus nggak kurus banget gitu, tapi happy gitu, sambil video-videoin gitu. Terus lo berhenti di warung kopi, lo bangga gitu. Yang gue habis pikir dengan tren sepeda sekarang itu, lo naik sepeda nih, tapi pasti ada di warkop gitu sambil nyorot sepeda lo berhenti gitu video. Lo naik sepeda aja harusnya gitu kan, kenapa ditunjukin ketika lo nyantai nongkrong di warkop itu gitu sambil nunjukin sepeda lu. Terus selainnya juga biasanya tuh ya bukan Danang sih, kalau Danang kayaknya nggak ada foto di suatu landmark kota itu sambil ngangkat sepedanya. Ini juga menurut gue agak kejanggalan, jadi tren janggal. Kamu juga lo harusnya naik di atas sepeda gitu, bukan sepeda lo gendong lo angkat di atas kepala lo itu satu tangan terus lo foto di landmark gitu. Itu kayak tren yang janggal gitu. Ya apalagi emang gue udah mulai habis bahan gitu. Ya, bicara kebaikan udah, yang gue tahu kebaikan gue emang baik sih gitu. Mungkin gue cukup sih, kayaknya nyerah juga gue berpikir setelah ini gue mau makan lagi. Oke, selamat makan gue Mirza dari Elektronoma. Sorry emang hanya komedi semua dan memang gue sampaikan buat mengenang ketika kita berkuliah dulu. Makasih. Oke. Ini itu kalimat penutup ya? Lu nggak bilang misalnya, lu nggak bilang penutup soalnya. Gua anggap penutup ya. Oke, gue penutup itu tadi. Oke, thank you Ja. Silakan dinilai Bapak Ibu. Nah, sebelum juri menilai, gue ini menarik dua kesimpulan sebenarnya dari Mirza. Kesimpulan yang pertama adalah ketua IME di Elektro UI itu adalah tumbal. Itu kesimpulan pertama. Mohon dikoreksi ya. Kesimpulan yang kedua,
Jurusan elektro UI itu adalah pilihan buat kaum marginal deh sama 8 ya. itu yang dibuktikan ya dengan kehadiran Danang sama Adit gitu ya. Kagak angkatan 2004 doang itu, 2003 sama itu. 2003 lebih parah lagi tuh. 2003 anak SMA 8. Oke. Mantap banget. Kesimpulan lo bagus Danang di juga. roasting nih. Udahlah, daripada gue ntar komen lagi. Nang, silakan juri pertama dulu ya, habis itu tinjau ya. Langsung di komen. Oke. Iya, makasih Mirza. Aduh, ini gue bingung, belum pernah komentarin apa line up ya. Komentarin orang yang komentarin lu ya. Iya, bingung kan gue. Jadi gue mencoba ini apa benar ngevaluasinya. Satu, bagusnya itu faktual sih. Jadi emang berdasarkan fakta-fakta ya. Jadi gue thumbs up ya. Jadi ada beberapa hal yang memang faktual. Gue sendiri gue lupa kalau gue punya jaket merah itu hilang, ternyata jaket gue kayaknya dibuang sama istri gue waktu nikah. dikira bekas melahirkan anak kucing ya. Ini apaan sih gue? Udah benar Iya, itu jadi- berarti udah benar itu. Jadi gue inget dulu kenapa ya gue pakai jaket mudi. Gue nggak inget kenapa gue pakai jaket mudi. Tapi memang faktualnya gue selalu pakai jaket ya. Jaket itu terus. Bahkan kalau mungkin inget ya, dulu pernah gue pakai jaket itu lagi jalan di PIM. Dan gue disapa dari jauh sama Adri 2003. Nah, Adri itu ngenalin gue dari jaket itu. Jadi gue antara merasa ini mungkin jadi kayak identitas yang identik gitu dengan gue, jaket Adidas merah yang entah kemana sekarang nggak tahu. Mungkin dibuang kali ini juga. Satu, faktual. Jadi ada beberapa hal yang disampaikan Mirza faktual semua. Jadi bagusnya gitu ya. Jadi dia menyampaikan dua hal yang kontradiktif, the good and the bad gitu. Tapi bagus juga gitu. Gue jadi ketawa sendiri karena gue ngerasa geli banget gue dulu ya. Jadi ya gitulah. Terus ya jobnya sebenarnya nggak sampai itu aja sih. Dulu tuh sampai angkatan gue itu bikinin tagline buat kampanye gue tuh BAU, berkah amanah unggul gitu. Nggak itu gitu. Ya kalau inget sih emang ya gitu lah. Ya gue satu ya itu aja sih. Terus yang kedua, gue bersyukur ada juga yang diingat baik dari gue aja ya. Makasih. Aduh, gue bingung komentarin apa lagi ya. Udah itu aja. Tapi yang menarik itu adalah dia yang tadi yang memori dia ketika dia ikut bimbel ya di SMA 8, terus ketemu anak SMA 8 ganteng-ganteng cantik-cantik, terus begitu masuk elektro itu nggak ada gitu ya gitu. Bener ya, karena anak SMA 8 70%-nya masuk FKUI, 30%-nya IPB. Nah, kita nih sisa. bener, tahu marginal berarti lo ya. Jadi kalau marginal, bahkan yang di FEUI aja sedikit sebenarnya gitu. Anak IPS kan, bukan anak IPA. Jadi anak IPS-nya ke FEUI, anak IPA-nya ke Elektro IPB atau FKUI, dan ini sisa. Dan spot on-nya adalah Elektro UI memang pilihan kedua gue. Gue sampai kaget loh. Memang menarik nih. Jadi spot on lah so far. Thank you ya. Menyenangkan juga, ternyata bisa juga ya. Ternyata model kayak Mirza cara nyampeinnya kayak cuman bercerita, tapi bisa juga ya kayak ngerosting tapi menyenangkan juga. Datar tapi ini ya kena ya. Iya. Spot on. Iya, Mirza kuat ini. Mirza tuh kuat di story-nya. Penyampaian dia biasa, tapi story-nya kuat. Iya, nyampeinnya biasa aja kan gayanya. Ya gue mau ini yang Danang. Cenderung nggak menarik sih untuk ininya, tapi ceritanya yang bikin dia ceritanya. Iya. Bagus. Ada di ceritanya yang ya karena gue relate sekali dan spot on. Oke, itu aja dari gue. Kasih guys. Thank you. Nah. Soalnya mukanya udah kayak begal anjir. Ini komentar Dia tuh apa ya? Alfred tuh udah kayak begal. Oh, apa? Gue jadi ingat
Gue jadi inget Arfan tadi, Arfan ya Arfan Kan. iya Arfan ya? Arfan tadi suaranya tuh. Oh iya benar-benar Arfan. Oh iya ada Arfan 12 Pro. Wah, mantap. Iya, gue jadi ingat karena dulu kan memang Tekom tuh baru pertama kali jurusan dikasih sama departemen waktu daftar ulang di Balerung. Ada 2 list tuh memang. Elektro UI, gue juga baru tahu ada Tekom itu ya pas kita di Balerung nyambut mahasiswa baru. Kan kita ngedatain satu-satu ya, didata siapa aja orangnya. Pas gue ngeliat Mirja pertama kali, yang gue pikirin apa adanya Biko ya. Iya. Biko yang itu yang pertama kali gue di kepala gue aja adanya Biko ya. Mukanya sama. Ya nanti buat teman-teman yang belum pernah ketemu teman saya seangkatan Biko nanti kapan-kapan ya, mudah-mudahan kapan-kapan dia bisa join. Biko tuh di Indonesia apa di luar sih? Di Indonesia masih di Tripatra. Tripatra. Itu loh, Tos. Kalau di lampu merah, Tos. Yang megang handphone, Tos. Yang lampu merah megang handphone, natin plat nomor tuh. Nah, tuh Biko Mirza tuh. Tuh nggak lo tuh Matalang. Yang kalau ada mobil ini ya. Dulu sering ketemu Biko sama pacarnya gue ya. Ada pacarnya gitu. Nggak tahu udah pacar ya masalah ya? Biko ya? Kok bisa sih? Pertanyaan sama. Kok bisa? Ada pacarnya pokoknya habis nonton gitu. Kok bisa aja? Salah lihat kayak lu aja, nggak mungkin aja. Mungkin. Salah lihat ya. Nggak mungkin Biko itu. Bener orang berapa kali ketemu dia sama pacar. Lu lagi kaca kali. Pasti itu Lu cewek lagi Biko ngeliat aja. ke kaca kali. Anjir, jadi Mirja yang di roasting. Tapi kalau minggu depan bahannya Mirza, itu banyak banget bahannya coy, sumpah coy. Dan gue siap membantu. Ya udah. Sekarang Danang sentris nih ya. Oke. Jo, komen Jo. Silakan Jo. Yuk. Oke, Bang Mirja, as usual ya. Seperti biasa, beliau kalau masalah narasi nomor 1 ya. Tingkat kepedeannya, terus gimana dia coba ngedelivernya gitu ya. Dia pakai storytelling yang roastingnya Bang Danang ya. Cuman emang ada satu yang gue berkesan banget tadi ya, yang agak-agak jijik sih sebenarnya. Jadi ngebayangin paru gue. Paru kalau mau makan paru jadi geli. Asam memang Mirja. Udah nggak gitu kali sekarang Nang ya. Udah bersihan lah Nang ya. Bersih mana unggul ya. Tetap bau. Tetap bau. Orang bawah di Bersih mana unggul. Santai mah Danang, diapain aja senang dia. Lanjut Jo. Iya, itu jadi keluar tuh kan biasanya stereotipnya Bang Danang sini kan apa jaket merah gitu ya, bau ya, ternyata ada lagi gitu ya, paru gitu. Terus ada lagi tadi stereotip yang anak apa SMA 8 gitu yang middle mediocre ngambil elektro, itu nemu aja itu dia. Ternyata banyak ya. Iya. Nah, cuman memang secara ininya ya, secara hal yang mesti diperbaiki ini kali ya, lebih ke arah twistnya ya. Kalau gue lihat ya, jadi pada saat kan tadi ada tuh beberapa, gue nggak terlalu kedengeran jelas sih sebenarnya siapa yang Mirja omongin ya, agak-agak berisik tadi. Tapi baiknya tadi ngangkat dulu yang baik-baiknya, terus habis itu dijatuhin, diputar gitu. Enaknya sih gitu tadi harusnya ya. Cuman ya tapi overall sih ger banget ya. Kalau kata Bang Indro kompor gas. Secara suara vokal variety semuanya clear walaupun ada soundnya agak-agak ini. Cuman tadi ya masalah yang caranya memang style yang roasting yang pakai narasi ya. Paling itu aja sih kalau dari gue. Thank you moderator. LPM-nya tipis-tipis dong. Udah ya. Iya, Berarti. udah. Oke, sekarang berarti Jan bisa dikomentarin waktu, kayaknya dia ngepas ya tadi ya. Waktunya itu 8 menit lebih dikit, 8 menit lebih 8 detik ya. Bisa kan Pas tadi Danang? manajemen waktunya oke. Cuma gue komen dikit dong, Mirja nih apa
Kalau kenal Mirja ya, sebenarnya tadi dia nahan-nahan itu, gue tahu. Harusnya kalau dia beneran dia full itu, wah abis itu. Dia masih nahan-nahan nih, karena Danang senior kali ditahan-tahan nih sama dia nih. Bukan karena dia di tempat umum itu. Bukan Itu di tempat umum lu gimana sih, Jan? Seiring dengan pertambahan umur gue juga, dan kayak gue udah lebih nahan-nahan gitu. Kayaknya kalau dulu kayaknya nggak lebih ini kayak ini ditahan-tahan nih sama dia nih. Lu inget nggak? Lu ada nggak sih waktu Mirja jadi jurinya Mbak Adu? Ada lu nggak sih? Gue ada, tapi gue nggak inget-inget banget sih. Oh, nah itu perubahan Mirja paling paling fundamental dan paling ekstrim itu waktu ada Mbak Adu. Yang biasanya anjir lu, kampret lu, monyet lu. Nah ya kan, Gila. bener kan? Tiba-tiba sama Mbak Adu kayak ini. Kayak apa namanya? Kayak lu ketemu Sultan Hamengkubuwono. Ya, lu saja adu bro. Daripada lebih gue adab. lebih belak-belakan Mirja kan. Gila. Oke, Mungkin lanjut. itu yang bisa saya sampaikan. Ingat gua anjir.